Selamat pagi siswa ibu semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring TIK kita. Adapun materi TIK kita hari ini adalah menggunakan operator aritmatika dalam rumus Excel. Melalui pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan siswa ibu dapat menjelaskan apa itu operator aritmatika. Yang kedua, siswa ibu dapat memahami bagaimana menggunakan operator aritmatika dalam membuat rumus pada Excel. Baiklah siswa ibu, kita langsung saja masuk ke materi kita. Pada Excel, ada 4 macam tipe operator perhitungan. Yang pertama ada operator aritmatika, operator perbandingan, operator teks, dan operator referensi. Tetapi pada hari ini, kita hanya belajar satu operator saja, yaitu operator aritmatika atau operator matematika. Operator aritmatika atau matematika adalah operator yang digunakan untuk operasi matematis terhadap suatu nilai data. Ada beberapa operator matematika yang dapat digunakan, antara lain penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, persentase, dan menggabungkan beberapa string. Di bawah ini sudah ibu sajikan beberapa tabel untuk penjelasan dari setiap operator matematika. Oke siswa ibu, kita langsung bahas. Yang pertama adalah tanda operator aritmatika, tanda plus, dimana artinya adalah penjumlahan. Sintaksnya atau penulisan rumusnya adalah sama dengan bilangan 1 ditambah, buat tanda tambah bilangan 2. Sebelum ibu jelaskan, ibu ingatkan setiap penulisan rumus dan fungsi pada Microsoft Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Atau sebelum kita mengetikkan rumus dan fungsinya, harus kita ketikkan sama dengan terlebih dahulu. Nah, setelah kita ketikkan tanda sama dengan, kita masukkan atau kita ketikkan rumus dan fungsi yang mau kita buat. Setelah selesai kita ketikkan, maka kita tekan tombol enter pada keyboard supaya hasil dari rumus atau fungsi yang kita buat tersebut muncul. Oke, langsung kita masuk. Yang pertama tanda plus, penjumlahan. Oke, misalnya kita ingin membuat penjumlahan bilangan 3 ditambah 5. Kita ketikkan tanda sama dengan, bilangan satunya adalah 3, kita ketikkan tanda tambah. Tanda tambah nakku dia dimunculkan dengan menekan tombol shift, lalu ketikkan tanda tambah di keyboardnya. Oke, muncul tanda tambah. Baru kita ketikkan 2, karena tadi kita mau buat 3 ditambah 2, enter. Nah, 5. Nah, ini kalau kita mengetik rumusnya dengan memasukkan angka, yaitu kita masukkan angka 3-nya, lalu angka 2-nya. Lalu kita bisa juga dapat menggunakan operator aritmatika ini dengan menggunakan alamat sel seperti yang di sini. Oke. Kenapa kita masukkan alamat selnya? Karena ini perhitungannya banyak. Ya. Kelebihannya kalau kita dalam perhitungan banyak seperti ini, kita hanya mengerjakan satu saja soalnya. Lalu kita gunakan nanti fungsi copy. Kita lihat, ketikkan sama dengan, kita tidak usah mengetikkan angka 4 ditambah 2. Nah, kita langsung mengetikkan alamat selnya. Angka 4 ini berada di sel B2, maka kita ketikkan B2 atau kita klik. Nah, boleh diketikkan B2 atau kita klik saja angkanya, kita klik, lalu ketikkan tanda tambah, lalu bilangan keduanya adalah ini, kita klik alamatnya, enter. Maka muncul adalah 6. Nah, kelebihannya tadi seperti ibu bilang, kita bisa mengcopy. Kita copy. Nah, ini pertemuan kita minggu lalu, tanda kursor copy, kita klik, tahan, tarik ke bawah. Kita lihat apakah benar hasilnya. 4 ditambah 2 adalah 6, 6 ditambah 3 adalah 9. Benar. Nah, jadi ada 2 cara ya anakku untuk membuat rumusnya tadi. Boleh diketikkan langsung angkanya, atau kita gunakan alamat selnya seperti ini. Kelebihan menggunakan rumusnya tadi menggunakan alamat sel adalah dapat di copy. Kalau ini tidak bisa di copy, tapi kalau ini dia bisa di copy dan hasilnya benar seperti ini. Oke,
Langsung masuk tanda yang kedua, ada tanda minus atau pengurangan. Persintaksnya sama dengan bilangan 1 kurang bilangan 2. Kita contohkan lagi, misalnya kita mau buat 5 dikurang 3. Kita ketikkan sama dengan 5 dikurang 3. Kita enter. Maka dia 2. Benar adalah 2 dari 5 dikurang 3. Oke, untuk ini kita coba ketikkan angkanya. Kita ketikkan angkanya 4 dikurang 2. 4 dikurang 2. Enter. Oke. Kalau kita ketikkan angkanya, kita copy bagaimana? Nah, ternyata hasilnya 2 semua. Salah. Seperti Ibu bilang yang tadi sebelumnya. Kalau mengetikkan angkanya, kita tidak bisa mengkopinya dengan hasil yang benar. Ini contohnya. Maka supaya dia benar, kita harus masukkan alamat selnya. Ya, kita masukkan alamat selnya sama dengan, lalu angka 4-nya berada di alamat sel B2, kita klik, lalu tanda kurang, angka 2-nya berada di alamat sel C2, kita klik atau kita ketik, enter, lalu lihat perbedaannya kalau kita copy. Nah, ternyata kalau kita copy, benar. Jadi, itu kelebihannya tadi ya, kalau kita menggunakan alamat sel dibandingkan dengan kita ketikkan angkanya. Oke, masuk ke operator matematika yang ketiga, ada tanda bintang atau perkalian, di mana sintaksnya sama dengan bilangan 1 bintang bilangan 2. Kita contohkan, kita mau buat perkalian 3 dikali 5. Maka sama dengan, kita ketikkan 3, kita kasih tanda bintang. Tanda bintang kita munculkan dengan menekan tombol shift dengan angka 8, muncul tanda bintang, baru kita ketikkan bilangan yang keduanya adalah 5. Kita enter. Maka 3 bintang 5 adalah 15. Oke, lalu kita masuk contohnya dengan menggunakan alamat sel. Sama dengan kita ketik alamat selnya untuk angka 4-nya ini, atau di blok juga boleh, kasih tanda bintangnya, tanda perkaliannya, baru kita klik. Artinya isi sel dari B2 dikali dari isi sel dari C2, berapapun isinya, kita enter. Hasilnya ada 8. Kita copy. Coba dicek, apakah benar 6 kali 3 18, 10 dikali 4 40. Ternyata benar. Oke, lanjut. Tanda operator matematika yang keempat adalah garis miring. Garis miring artinya pembagian. Sintaks atau penulisan rumusnya sama dengan bilangan 1 garis miring atau slash bilangan kedua. Kita contohkan, misalnya kita mau buat 9 dibagi 3. Maka penulisan rumusnya sama dengan 9 slash atau garis miring 3, kita enter. Oke, muncul 3. Seperti ini ya anakku penulisan rumusnya. Lalu kalau menggunakan alamat sel seperti apa? Seperti ini. Sama dengan kita klik alamat selnya dari angka yang mau kita bagikan tadi. Klik alamat selnya, boleh diklik atau diketik, kasih tanda slashnya, baru bilangan keduanya diklik, alamat selnya muncul, kita enter. Coba diperhatikan apakah benar 4 dibagi 2, 2. Ya, kita copy ke bawah. Perhatikan apakah benar 6 dibagi 3, 2, 10 dibagi 4, 2,5. Ternyata benar. Jadi ini tadi kalau menggunakan alamat sel, ini kalau kita ketik manual. Oke. Tanda kursor yang kelima itu adalah tanda sisipan atau pangkat. Sintaksnya sama dengan bilangan 1 pangkat bilangan 2. Kalau kita ketikkan manual sama dengan kita mau buat 3 pangkat 2, maka sama dengan 3 tanda pangkat kita munculkan dengan menekan tombol shift, baru angka 6, kita ketikkan angka 2, enter. Ya, 3 pangkat 2 hasilnya 9. Ini kalau diketik manual angkanya. Kalau kita pakai alamat sel, caranya bagaimana? Sama dengan, oke, karena angka kita mau buat 4 pangkat 2, maka kita gunakan alamat sel di mana angka 4-nya berada. Maka kenapa angka 4-nya ada di sel B2 tadi, kita klik, lalu kasih tanda pangkat, klik alamat sel untuk angka 2-nya, enter. Nah, muncul 4 pangkat 2, 16. Kita copy ke bawah. Oke, apa benar hasilnya? Ternyata benar. 6 pangkat 3, 10 pangkat 4, 10, hasilnya 10.000. Pas. Oke, lalu masuk kita ke operator matematika yang ke-6.
yaitu tanda ampersand atau dan. Ampersand atau artinya menggabungkan satu atau beberapa string teks untuk menghasilkan sebuah teks tunggal. Sintaksnya sama dengan string 1 ampersand string 2. Kita contohkan misalnya kita mau menggabungkan angka 7 dan 8. Bagaimana kalau digabungkan hasilnya adalah 78. Bagaimana cara penulisan rumusnya? Sama dengan ketikkan 7. Lalu kita munculkan tanda ampersand. Tanda ampersand memunculkan dengan tombol shift baru angka 7, lalu ketikkan 8, enter. Ya, ternyata muncul 78. Oke, lalu bagaimana dengan teks? Apakah teks bisa langsung kita ketikkan, misalnya kita mau gabungkan kata selamat pagi dari kata selamat dan pagi. Apakah benar bisa kita buat dengan menggunakan rumus seperti ini? Sama dengan selamat ampersand pagi. Kita enter. Ternyata tidak bisa. Kenapa? Kalau dia berbentuk teks seperti ini, selamat pagi itu kan teks, dia harus diapi tanda kutip. Ya, jadi diingat ya siswa ibu ya. Kalau dia berbentuk teks harus diapi tanda kutip 2. Ya, harus diapi tanda kutip 2. Setiap teks wajib diapi tanda kutip 2. Kita enter. Ternyata benar. Sama dengan tanda kutip selamatnya dikutip 2 dan paginya dikutip 2, menghasilkan kata selamat pagi. Jadi nggak perbedaannya anakku ya. Kalau dia angka, dia langsung diketikkan saja tanpa tanda kutip 2. Tapi kalau dia berbentuk teks, diapi tanda kutip 2. Oke. Nah, ini kalau kita ketikkan manual. Bagaimana kalau kita menggunakan alamat sel seperti ini? Caranya sama. Sama dengan kita klik alamat selnya yang mana mau kita gunakan fungsi ampersandnya 4, lalu kita kasih tanda ampersandnya, lalu kita klik string yang keduanya ini, enter. Ternyata benar, 4 dan 2 digabungkan menjadi 42. Kita copy, 6 dan 3 digabungkan menjadi 63, 10 dan 4 menjadi 104. Ya, ini dia. Oke, yang terakhir tanda operator matematikanya adalah persen, di mana persen ini menyatakan bilangan dalam persen atau per 100, tepatnya dalam bilangan desimal. Rumus sama dengan bilangan 1%. Oke, sama dengan kita mau buat 7% itu berapa dalam bilangan desimal, maka kita ketikkan 7, kita munculkan angka persennya, tanda persennya. Tanda persen muncul dengan menggunakan tombol bantuan shift baru angka 5. Oke, enter. Ternyata 7% itu bilangan desimalnya adalah 0,07. Oke siswa ibu, itulah materi kita hari ini. Ibu mau mengingatkan kembali, yang pertama, dalam setiap penulisan rumus dan fungsi pada Microsoft Excel, kita harus awali dengan tanda sama dengan. Artinya, sebelum kita mengetik rumus atau fungsi, kita harus ketikkan dulu tanda sama dengan. Setelah selesai kita ketikkan rumus atau fungsinya, kita tekan tombol enter untuk memunculkan hasil dari rumus atau fungsi yang kita buat tadi. Yang kedua, dalam penulisan rumus atau fungsi pada Microsoft Excel, dapat mengetikkan langsung fungsinya, dapat mengetikkan langsung angkanya atau teksnya. Yang kedua, dapat menggunakan alamat sel. Kelebihannya adalah kalau kita menggunakan alamat sel, kita dapat mengcopy hasilnya, dan kita dapat menggunakan ini untuk soal yang banyak. Tapi kalau kita ketik manual, kita tidak bisa mengcopy rumusnya, karena yang di-copy adalah angkanya, bukan alamat selnya. Oke, jadi siswa ibu, silakan dipelajari kembali untuk operator aritmatika ini supaya kamu lebih mengerti kembali. Dan ibu ingatkan, kamu harus paham setiap operator aritmatika ini, bagaimana penulisan rumusnya dan perbedaannya. Dan terakhir ibu ingatkan, kalau dia berbentuk angka boleh kita ketikkan langsung, tapi kalau dia berbentuk teks, jangan lupa tadi diapi tanda kutip 2, seperti pada operator aritmatika ampersand. Oke siswa ibu, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk kuis hari ini bisa kamu klik link yang ada di deskripsi video.
Silakan dikerjakan dan dipelajari kembali. Jangan pernah lelah untuk belajar di rumah, tetap semangat, dan kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi.